Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, pertama-tama patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, diberi kesempatan untuk tetap sehat, sehingga dengan hidup dan sehat, itu segala kemungkinan itu bisa terjadi. Dan saya berdoa semoga para mahasiswa sekalian memiliki opportunity yang baik dan selalu sukses, baik dalam kehidupan maupun di dalam keluarganya. Sobat mahasiswa sekalian, pada hari ini kita memasuki perkuliahan digital marketing. Kita masuk pada topik yang ketiga, kita akan membahas tentang apa itu website marketing. Saya akan share materi saya. Jadi para mahasiswa sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa itu digital marketing dan ruang lingkup daripada digital marketing itu apa saja. Kemudian kita telah belajar tentang jenis dan fungsi daripada digital marketing. Pada hari ini kita akan masuk pada topik yang ketiga, kita bicara tentang website marketing yang merupakan bagian daripada digital marketing. Apa sih sebetulnya website marketing itu? Ya. Jadi website marketing itu adalah merupakan salah satu strategi promosi yang menggunakan situs web, di mana cara kerja daripada promosi melalui website marketing di sini adalah mengarahkan traffic yang relevan ke dalam situs web tersebut. Dan target sasaran daripada situs web ini adalah untuk menarik orang yang mungkin tertarik dengan suatu produk atau layanan perusahaan tertentu. Ketika sebuah situs web memiliki lebih banyak traffic, maka ini menunjukkan satu peluang bagi perusahaan atau bagi kita yang memiliki website tersebut untuk menempatkan proposisi nilai terhadap website kita untuk bisa nantinya akan dilihat oleh calon pelanggan dan akhirnya calon pelanggan tertarik terhadap proposisi nilai yang kemudian kita tampilkan di dalam website itu. Kemudian kenapa sih para pemasar itu perlu menggunakan website marketing dan kenapa mereka tertarik terhadap website marketing yang sekarang hampir semuanya menggunakan website marketing. Jadi kita tahu bahwa tujuan dari pemasar itu adalah bagaimana dia mempromosikan produknya. Otomatis ketika dia menggunakan website marketing, ini dia berharap akan mendapatkan satu peringkat teratas di halaman hasil mesin pencari. Ya, karena kita tahu bahwa sekarang orang lebih banyak menggunakan komunikasi melalui online ya. Jadi tidak mulut yang berbicara, tetapi tulisan, tampilan, visual, suara, bahkan kemudian tangan ini yang kemudian mengetik. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang sudah menjadi habit, sehingga para pemasar kemudian bagaimana menggunakan website marketing ini untuk dapat berada di dalam halaman mesin pencari dengan menerapkan beberapa taktik melalui optimalan mesin pencari atau yang kita kenal dengan SEO ya. Dan ini amat sangat tergantung dari pemasaran kontennya, engagement media sosialnya, serta upaya-upaya digital baik secara online maupun offline. Nah, mengapa kemudian website marketing itu diperlukan di dalam digital marketing? Jadi kita tahu bahwa keberadaan daripada website marketing itu kalau kita mau melakukan promosi, pasti kita menghendaki promosi itu yang tepat, efektif, dan efisien. Jadi promosinya tepat sasaran dan biayanya murah. Nah, penggunaan website marketing ini amat sangat menjadi rekomendasi ketika kita menginginkan sebuah promosi yang tepat dengan biaya yang hemat. Jadi di sini dengan adanya menggunakan website marketing, di mana kita tahu bahwa operasional daripada website marketing itu menggunakan internet, ini akan mengakibatkan bahwa kita bisa melibatkan audiens dengan
lebih jangkauannya lebih luas, audiensnya lebih banyak. Apalagi kemudian kita dengan perencanaan yang baik sebelumnya dapat menentukan audiens yang tepat dan sesuai dengan target market kita dengan biaya yang murah. Kemudian yang kedua, website marketing ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penentuan segmentasi, targeting, dan positioning, di mana website marketing itu dapat diatur kontennya, kemudian situs pencariannya yang memungkinkan dikunjungi oleh prospek dari segmentasi dan targeting yang kita bidik, baik secara geografis, demografi, maupun psikografi, sehingga penentuan positioning perusahaan nanti akan bisa tepat sasaran. Apalagi kemudian, kenapa website marketing itu diperlukan dalam digital marketing? Website marketing itu dapat membangun sebuah relasi dengan pelanggan, di mana dengan melakukan komunikasi pemasaran yang menawarkan solusi dan mengatasi masalah, ini akan lebih bisa efektif. Kemudian kita bisa menggait pelanggan, membangun sebuah hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, sehingga nantinya dengan keberadaan website itu, pelanggan dengan kita merasa lebih dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan website marketing itu mudah untuk diedit, sehingga ketika ada satu perubahan baik isu, tren lingkungan, kita kemudian membutuhkan perubahan konten, kemudian kita membutuhkan perubahan tampilan, perubahan inovasi. Nah, ini mudah untuk diedit, ya kan? Dan sekarang ini hampir semua perusahaan bisnis telah mempunyai website sebagai media marketingnya. Jadi inilah kenapa website marketing itu diperlukan dalam kegiatan aktivitas digital marketing nantinya. Kemudian bagaimana melakukan website marketing yang benar? Jadi tahapan untuk menentukan website marketing yang benar itu yang pertama adalah tentukan desain situs web dengan benar. Cara menentukan desain situs web yang benar kita bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya kan? Kemudian setelah kita menentukan beberapa alternatif dari hasil ATM tadi itu, kemudian kita perlu memilih mengambil keputusan desain web yang seperti apa yang kita akan putuskan kita gunakan. Nah, ketika kita memutuskan desain web yang seperti apa yang akan kita gunakan, di sini kita harus memperhatikan aspek kemudahan, kemudian kecepatan dalam mengakses, kemudian tampilan dan warna yang menarik sesuai dengan segmen yang akan kita bidik. Kemudian yang kedua, pilih domain dari akun yang marketable. Jangan sampai salah milih domain. Jadi domainnya bagaimana itu nanti bisa di mesin SEO itu visibilitasnya bisa jadi tinggi. Salah satunya jadi untuk memastikan pada poin yang ketiga ini, situs web dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencarian atau SEO. Kemudian selanjutnya adalah bangun konten yang ada dalam situs web tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tren yang ada, isu yang ada, opini yang ada. Dan yang terpenting selanjutnya, untuk supaya website kita itu dikunjungi, maka kaitkanlah situs web kita ini ke dalam jejaring media sosial dan komunitas yang ada di dunia online, di dunia internet. Atau kalau perlu kemudian kita mengiklankan lewat SEO marketing supaya website kita ini bisa benar-benar banyak dikunjungi dan benar-benar efektif untuk menjadi media promosi perusahaan atau media marketing perusahaan. Kemudian ketika kita bicara web, maka kita harus menentukan atribut apa sih yang ada yang harus diperlukan di dalam karakteristik web. Dari hasil penelitian yang ada, atribut-atribut yang diperlukan di dalam web yang pertama adalah keabsahan. Untuk itu ketika kita munculkan di web itu, kita harus menunjukkan legalitas kita, ya kan, profiling kita, yang itu membuat konsumen trust terhadap perusahaan kita atau website kita. Kemudian yang kedua adalah penyampaian informasi. Jadi sampaikan informasi-informasi yang berguna dengan bahasa-bahasa yang sesuai, yang relevan dengan segmen kita, targeting daripada produk atau perusahaan kita. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah interaktivitas. Jadi harus ada fasilitas interaktif. Kemudian e-trust. Sekarang itu waktunya zamannya e-trust, ya, electronic trust. Jadi bagaimana dengan keberadaan elektronik yang ada ini kita bisa membangun trust konsumen, dan konsumen trustnya karena faktor elektronik itu. Jadi trustnya bukan karena ketemu dengan kita, tetapi karena melihat tampilan-tampilan website kita secara elektronik. Kemudian waktu respon. Jadi kita ketika melakukan sebuah interaktif di dalam website kita, itu waktu responnya harus cepat.
Dan website kita itu harus mudah untuk dipahami. Kemudian ada intuitif, ini penting ya. Makanya dari itu ketika seorang yang dikatakan sebagai ahli website, itu dia pasti memiliki satu daya intuitif yang baik. Karena ini penting, intuitif itu nanti akan menentukan strategi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian daya tarik visual, jadi penting. Jadi perlu kita tentukan bagaimana daya tarik visualnya. Jadi tampilan-tampilan yang itu bisa menarik. Maka itu harus dikaitkan dengan psikologi komunikasi. Di sini Anda harus pahami siapa segmentasi Anda. Apakah dia termasuk kategori penyerapan informasinya itu visual atau auditory atau kinestetik. Ini penting untuk menentukan itu. Kemudian yang ketiga lanjutnya adalah inovasi. Website kita ini harus inovatif ya. Website ini merupakan kalau boleh saya asimilasikan website ini bagian dari sebuah produk aksesoris ya. Nah, produk aksesoris itu saya pernah melakukan sebuah riset dan dari riset saya juga didukung oleh beberapa hasil riset yang lain. Ternyata produk life cycle dari produk-produk yang berbasis aksesoris itu life cycle-nya 1 bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan dia tidak melakukan sebuah inovasi yang baru, maka dia akan ditinggalkan atau dia akan membuat konsumennya jadi jenuh. Kalau jenuh dia akan meninggalkan juga ya. Kemudian daya tarik emosional. Jadi tampilan website kita, konten yang ada, gambar-gambarnya, visualnya, itu semua harus bisa menciptakan satu daya tarik emosional. Kemudian gambarnya harus konsisten. Jadi gambarnya itu harus tampilannya menarik, warna-warnanya itu harus konsisten menunjukkan ciri khas daripada perusahaan kita. Kemudian kelengkapan online, ini penting. Banyak orang kemudian meninggalkan website karena kelengkapan online-nya kurang lengkap ya. Setelah itu memiliki saluran alternatif. Jadi kalau misalkan terjadi di-hack atau terjadi satu kendala, itu ada saluran alternatif yang kemudian konsumen tidak harus lepas dari genggaman kita ya, hubungannya dengan website. Kemudian bagaimana mengukur skala antarmuka situs web yang dikatakan baik? Jadi ini hasil riset juga, jadi menggunakan SETQUAL. Jadi yang pertama adalah untuk mengukur sebuah website itu dikatakan baik, itu jika dia memiliki kemudahan di dalam penggunaan. Maka dari itu, pastikan bahwa website Anda itu mudah digunakan, aksesnya cepat, loadingnya cepat, ya kan, kemudian tampilannya juga cepat, ya kan. Kemudian desain estetikanya, jadi di sini harus kreativitasnya, kemudian ada multimedia, grafis warnanya, ini amat sangat menentukan yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan pemrosesan, ini penting, kecepatan pengolahan online interaktif dan responsif terhadap permintaan konsumen, ini akan berdampak kepada sejauh mana sebuah website itu dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah keamanan pribadi dan informasi keuangan. Jadi meskipun ya itu tadi, e-trust itu electronic trust itu salah satunya adalah menjamin bagaimana keberadaan website yang kita miliki itu keamanan pribadi dan informasi keuangan dari para pelanggan kita itu benar-benar dijaga dengan baik dan mereka merasa aman dan nyaman. Kemudian apalagi ukuran situs web itu dikatakan sukses, yang maksudnya adalah web itu harus mampu membangun sebuah hubungan situs web. Jadi membangun hubungan situs web. Jadi membangun hubungan situs web ini tidak hanya secara elektronik, tapi juga dikaitkan, ya kan? Dikaitkan dengan medsos, komunitas, situs-situs web yang lainnya. Kemudian niat untuk kembali. Jadi bagaimana kemudian keberadaan website kita itu merangsang orang untuk kembali ya. Seperti kalau misalnya nonton drama seri, ya mungkin diputus di tengah-tengah, jangan lupa besok ini akan ditampilkan lagi kelanjutan dari opini ini, kelanjutan dari press release ini, misalkan seperti itu. Kemudian kepuasan pelanggan dengan pelayanan. Jadi harus diperhatikan. Jadi ketika pelanggan puas dengan pelayanan yang ada situs web itu terkait dengan kecepatan, merespon, kemudian tanggapan yang sesuai, handling konten yang tepat, ini penting. Kemudian kenyamanan dalam surfing. Jadi kadang-kadang ketika dia surfing kemudian ada virus. Ketika dia surfing ternyata mengandung konten-konten yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah ini harus dijaga, makanya perlu di-maintain dengan baik. Dan untuk melihat sejauh mana website kita itu berhasil, maka
kita bisa mengukur sejauh mana orang ketika mengunjungi situs web kita, itu dia berapa lama waktunya dia berada di dalam kunjungan di dalam situs web kita. Kemudian, bagaimana hasil beberapa riset yang menunjukkan hubungan antara atribut online dan kepuasan pelanggan? Jadi yang pertama adalah adanya pengaruh kenyamanan web pada kepuasan pelanggan. Jadi pastikan web kita itu nyaman dikunjungi. Ya. Berarti nyaman, berarti apa? Ya itu tadi, bagaimana mudah, kemudian tidak sering putus, loadingnya gampang, servernya stabil, ya misalnya begitu pastikan. Kemudian ada pengaruh desain situs web pada kepuasan pelanggan. Desain yang baik, desain yang inovatif, konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini penting. Ini kaitannya dengan hasil penelitian yang ketiga, di mana ada pengaruh keinformatifan web terhadap kepuasan pelanggan. Jadi harus informatif, up to date info-infonya itu, dan itu dibutuhkan info-infonya oleh pelanggan, oleh konsumen. Kemudian ada pengaruh keamanan dari situs web pada kepuasan pelanggan, ini pasti ya. Jadi pastikan bahwa situs web Anda itu aman untuk dikunjungi. Dan ada pengaruh komunikasi dalam interaktif web terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kalau punya web, jangan web statis. Web kita itu harus interaktif, dan kalau bisa ya 24 jam one stop communication. Dan tentu dengan mesin, entah itu dengan apa ya, tapi ada satu proses ya. Satu proses di mana kemudian komunikasi itu bisa dijalin dengan pelanggan dan direspon dengan cepat. Jadi ini para mahasiswa saya sekalian, penjelasan saya untuk mata kuliah digital marketing, topik yang ketiga kita membahas tentang website marketing. Kemudian kita lanjutkan kuliah ini melalui e-learning. Jangan lupa mengisi forum diskusi di situ, diskusikan peran daripada website marketing terhadap keberhasilan startup bisnis. Ya. Jadi bagaimana perannya, kemudian jangan lupa juga mengerjakan tugas, membuat makalah tentang peran website marketing terhadap kesuksesan bisnis daripada UKM. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya berdoa semoga para mahasiswa sekalian tetap sehat, tetap semangat, tetap diberikan keluasan ilmu, keluasan berpikir, keluasan rezeki, dan yang penting adalah diberikan kebijaksanaan. Tetap semangat, semangat pagi, dan tetap berprestasi. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.